Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan yang Engkau berikan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali datang beribadah, dan khusus saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah, berkatilah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang akan kami baca, yang akan kami gumulkan dan renungkan, sungguh boleh menuntun dan membentuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali di sebuah ruang kelas ada seorang guru memberi pertanyaan kepada murid-muridnya di taman kanak-kanak, di sekolah taman kanak-kanak. Guru bertanya, pada waktu itu pelajaran agama Kristen. Anak-anak, menurut kalian Allah Bapa itu seperti apa? Nah, untuk mempermudah kalian menjawab, bayangkan Allah Bapa itu memiliki semua sifat dan semua kebaikan yang Papa kalian miliki, yang Papi kalian miliki. Saya Bu Guru, jawab seorang anak. Allah Bapa itu seorang yang mengasihi, karena Papi saya sangat mengasihi saya. Bagus, kata Bu Guru. Saya Bu Guru, sahut anak yang lain. Allah Bapa itu sangat mampu untuk menolong orang dan menyelamatkan orang, Bu Guru.
Oh iya? Kok bisa begitu? Kata bu guru. Sama seperti papi saya, seorang pemadam kebakaran yang sangat sigap dan sangat mampu untuk menolong orang-orang yang sedang terjebak di tengah kebakaran. Saya bu guru, seorang anak lain menyahut, oke, bagaimana? Allah Bapa itu maha penyembuh, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Oh, papamu dokter ya? Kata si guru. Iya bu guru, betul. Papiku adalah seorang dokter. Tapi diam-diam ibu guru melihat di bagian tengah ada seorang anak yang terduduk dan tertunduk. Bukan hanya duduk tetapi juga tertunduk. Bu guru ini bertanya kepada anak itu, kamu kenapa? Coba gambarkan Allah Bapa itu menurut kamu seperti apa? Bu guru, gak mungkin Allah Bapa seperti papiku. Karena papiku adalah seorang pemabuk, pulang malam, suka marah-marah dan bahkan memukuli mama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak fair memang jikalau kebenaran itu disandingkan dengan profil manusia. Karena manusia punya titik-titik lemah dalam hidupnya. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau tidak mau sebetulnya kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa orang di luar kita, orang di luar Kristen itu melihat kekristenan dengan bagaimana mereka melihat orang-orang Kristen hidup. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita itu memiliki tanggung jawab yang besar. Kita tidak boleh mencitrakan Allah dengan citra yang buruk di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus berjuang untuk itu. Berjuang untuk menyatakan kemuliaan Allah dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai dosa dan pergumulan dosa. Seringkali ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita bicarakan. Ada banyak faktor di belakang dan di sekitar perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan atau mungkin kita sembunyikan. Kita sudah memiliki ikatan mungkin atau mungkin itu berpengaruh dengan keluarga kita yang kita kasihi, yang kita sayangi. Berpengaruh dengan kondisi hati kita, kenyamanan hati kita. Kita tidak rela kalau kita melepaskannya karena kita sudah nyaman selama ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berbicara mengenai pergumulan dalam dosa adalah berbicara tentang hal-hal yang realistis. Seringkali banyak orang yang karena begitu bergumul, berjuang dalam perjuangannya melawan dosa. Jatuh, berjuang bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi sehingga dia akan tahu kalaupun dia memohon ampun dan bangkit, suatu saat dia bisa jatuh juga. Ada banyak orang yang kemudian frustasi dengan keadaannya tersebut. Ini adalah sesuatu yang realistis. Lalu pertanyaannya sesuai dengan tema kita hari ini. Mati bagi dosa. Mungkinkah? Mati bagi dosa. Mungkinkah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman yang baru saja kita baca. Di bagian awal kita mendapatkan peringatan, kita diingatkan untuk sekali-kali tidak berdosa. Tapi sekali lagi pertanyaannya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, apakah mungkin sungguh-sungguh bisa meninggalkan dan menjauhkan diri dari dosa? Harus meninggalkan dosa. Kita tahu kita harus meninggalkan dosa, tapi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana menghindari diri kita dari dosa dan pergumulannya yang sangat nyata. Yang kadang kalau sungguh sangat kuat di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mari kita memahami firman Tuhan hari ini lebih baik saudara. Karena saya yakin ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini kita akan mendapatkan jawaban atas pergumulan ini. Sudah banyak orang yang berkata Rasul Paulus itu adalah seorang yang cakap, yang pandai mengajar hal-hal yang doktrinal. Bahkan ada tafsiran yang menyebut kitab Roma ini adalah ringkasan
teologi atau pemahaman doktrin daripada Rasul Paulus. Sekalipun memang tidak semua pemahaman atau hal-hal doktrin yang dipahami Rasul Paulus tertuang dalam kitab Roma. Tetapi memang kitab Roma ini banyak berisi hal-hal mengenai doktrin, khususnya mengenai keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14 ini berusaha memberikan penjelasan kepada jemaat maupun pembacanya mengenai satu isu yang penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tentang proses pengudusan atau yang seringkali juga disebut dengan sanctification. Apa itu proses pengudusan? Proses pengudusan itu adalah perjalanan hidup seorang percaya dalam upayanya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi di dalam proses perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalamnya, kita masih dalam kehidupan ini menjalani perjalanan yang namanya proses pengudusan. Nah, Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 itu menjelaskan tentang proses pengudusan. Nah, sebelumnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Roma pasal yang pertama sampai yang ke-5, Paulus mendasarkan pengajarannya pada ajaran mengenai proses keselamatan. Jadi kalau pasal yang ke-6 ini adalah tentang proses pengudusan, perjalanan setelah seorang selamat. Roma pasal 1 sampai 5, Paulus menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu selamat. Di Roma pasal 1 sampai pasal 5, dan saya mendorong saudara sekalian untuk dapat membacanya. Karena inilah keindahan iman kita sebagai seorang Kristen. Tertera dalam Roma pasal 1 sampai pasal 5. Di bagian itu Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan didapatkan karena engkau adalah seorang warga dari kebangsaan tertentu. Dalam hal ini tentu Paulus menyebut-nyebut juga bangsa Yahudi. Keselamatan dikatakan oleh Paulus dikatakan bukan karena kita memiliki kualitas moral hidup tertentu. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Dan anugerah itu didapatkan cuma-cuma pemberian dari Allah kepada kita. Yang sebenarnya kita ini tidak layak untuk mendapatkannya. Saudara, seorang Kristen diselamatkan sekali lagi bukan karena status kebangsaan atau moralitasnya. Namun karena anugerah Allah yang memimpin seorang untuk percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada persoalan saudara, dalam transisi pasal 5 menuju ke pasal 6. Rasul Paulus sempat menyebutkan di pasal 5 ayat 20 sampai 21 persoalan yang problematik yang saya yakin ketika kita membacanya mungkin pun akan menjadi problem dan pergumulan bagi kita. Roma pasal 5 20 sampai 21 firman Tuhan dikatakan di sana, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita memperhatikan ayat ini sejenak. Kesan apa yang saudara dapatkan? Kesan apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Saudara, Rasul Paulus begitu menekankan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Perbuatan baik tidak menambahkan sedikit pun. Keselamatan bukan karena engkau bangsa Yahudi atau bangsa tertentu. Tapi ada problem di situ saudara. Kalau keselamatan bukan karena perbuatan baik, dan dikatakan juga oleh Rasul Paulus, di sini Rasul Paulus begitu menekankan tentang kasih karunia ya. Bahwa kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Dosa yang banyak itu menunjukkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, kalau ini dinyatakan kepada orang-orang seperti Zakeus, perempuan Samaria, tentu ini menjadi
kekuatan yang masuk ke dalam jiwa mereka, membuat mereka bersyukur. Tapi saudara, bagaimana jikalau ini kita baca sebagai seorang Kristen? Saudara, akibat dari ayat ini muncul pertanyaan, saudara. Kalau begitu, dan memang realitanya saya bergumul dengan keadaan dosa di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau begitu, wajar dong kalau ikatan dosa masih membelenggu hidup saya. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat takut dengan diri saya. Saya takut bukan kepada manusia. Saya takut bukan kepada kekuatan pemerintah. Tapi saya takut karena saya berdiri di hadapan Allah. Banyak orang memahami firman Tuhan. Juga dalam arti itu adalah saya. Yang kemudian juga justru bisa melegalkan perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidup mereka. Saudara, kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menjawab problem ini? Kalau begitu wajar, karena kita memang benar-benar bergumul dengan dosa. Kalau begitu wajarkah kita bergumul dalam dosa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sebagian orang Kristen itu menggunakan pemahaman penafsiran dari ayat ini untuk berkata bahwa Allah itu Maha Pengampun dan aku akan tetap berbuat dosa karena sudah tugas Allah mengampuni dosa manusia. Tak apa aku berbuat dosa, karena tugas Allah itu mengampuni dosa manusia. Dan aku sudah hidup dalam Kristus. Kuasa dosa sudah hilang dalam hidupku. Jadi semakin aku berbuat dosa, semakin besar kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menjawab? Paulus berkata, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ada dua alasan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Alasan yang kedua, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dan saya lanjutkan di ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ada kesalahan logika dari cara berpikir orang mengenai kehidupan di dalam dosa setelah diselamatkan. Kalau Rasul Paulus berkata, di dalam dosa kasih karunia Allah nyata dan terlihat besar, semakin besar ketika dosa itu semakin besar. Apakah itu juga menandakan hidup kita sekarang ini juga wajar kalau kita jatuh dalam dosa? Tidak, saudara, tidak. Rasul Paulus berkata seperti itu. Rasul Paulus tahu ini akan menjadi problem, karena itu dia memberikan Roma pasal 6 ini untuk menjadi sebuah penjelasan. Saudara, di bagian ini Rasul Paulus menekankan satu doktrin yang penting. Pengajaran yang penting, yaitu persatuan orang percaya dengan Kristus. Saudara, kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan menjadi satu, baik dalam kematian maupun kebangkitannya. Kristus mati menandakan kematian kita akan dosa. Dan kebangkitan Kristus menandakan kemenangan kita. Dan saudara, kita juga harus memahami bahwa tidak ada pembedaan di antara keduanya. Ibaratnya saudara, kematian dan kebangkitan di dalam Kristus, persatuan kita di dalam Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya, itu seperti koin, mata uang, yang saling
berhubungan satu dengan yang lain, tidak terpisah. Kematian, kebangkitan, kematian di salah satu sisi dan kebangkitan di salah satu, tidak ada keterpisahan di antara keduanya. Jadi artinya kalau kita sudah merdeka dalam Kristus, kita tidak boleh menghambakan diri di dalam kematian yang pernah kita alami dalam dosa. Karena artinya kita hanya ada di satu sisi. Sementara kematian dan kebangkitan adalah dua sisi yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Lagi pula saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan logikanya di sini. Yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah kehidupan seorang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Nggak mungkin kita masih memikirkan atau ini masih bisa dihubungkan dengan manusia lama. Ini sudah dua konteks yang berbeda. Ada kesalahan logika di situ. Bahwa dosa dalam arti tubuh yang lama kita, hidup yang lama kita, kok masih mau dibawa ke kehidupan yang baru dalam Kristus. Ini dua kategori yang berbeda. Maka saudara dalam proses pengudusan, kita harus memahami persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh dengan misteri ini, tapi inilah yang terjadi dalam hidup kita. Itu membuat kita punya dua pilihan. Sebelum kita hidup dalam Kristus, kita hanya punya satu pilihan. Kita hanya bisa melakukan dosa dan hidup dalam kebinasaan karena dosa. Tapi di dalam Kristus kita memiliki pilihan kedua, yaitu mampu untuk menjauhi dan menghindari dosa dalam kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kasih karunia dan anugerah Allah, mari kita hidup dalam persatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus ini, dengan mengambil pilihan-pilihan hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang mencerminkan kasih kita kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saudara, tidak bisa kita hidup dalam dunia ini masih berkanjang di dalam dosa. Kita benar-benar harus tahu Kristus ada di dalam diri kita. Artinya apa saudara? Pasti natur kita sudah diubahkan. Saudara, pada saat kita melakukan dosa, pasti ada kepekaan di dalam nurani kita yang berkata itu adalah perbuatan salah. Ketika saudara mulai menipu, ketika saudara mulai melakukan tindak pidana korupsi, ketika saudara keras dengan istri atau anak, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ketika saudara berselingkuh, ketika saudara berzinah, ketika saudara mencuri, mencontek, hidup yang baru di dalam Kristus akan membuat kita diingatkan, baik secara moral maupun spiritual, bahwa ini bukanlah hal yang benar. Saudara, kalau keyakinan kita akan keselamatan itu masih mengambang-ambang, kita tidak kenal siapa Tuhan Yesus, kita tidak tahu hidup setelah kematian seperti apa, kita tidak tahu juru selamat kita, maka saya pikir masih layak bagi kita untuk kita jatuh dalam dosa karena memang itu sifat kita. Itu natur kita. Kita masih tidak jelas dengan kehidupan ini. Tapi saudara, kejelasan hidup baik di dunia ini maupun hidup setelah kematian, bukankah seharusnya itu menjadi sumber kekuatan bagi kita? Karena kita sudah punya kepastian. Kristus memberikan teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah.
dan hidup kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan itu? Bukankah seharusnya menjadi hidup yang menghamba kepada Allah? Mengasihi Allah. Sehingga saudara, pada saat kita ingin melakukan dosa, kita yang sudah mengenal Allah, kita yang mengenal pribadi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan. Apa buktinya kita mengasihi? Hari ini kita masih beribadah. Seharusnya memutuskan pilihan saat itu dengan pilihan yang mengasihi Allah. Tanyakan pada diri kita, apakah pilihan itu akan menjadi pilihan bagi diriku untuk membuat aku semakin memuliakan dan mengasihi Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kisah mengenai orang yang selamat dari kecelakaan memang selalu menjadi kisah yang menarik. Tapi saudara, adalah lebih menarik ketika kita mendengarkan kisah-kisah pertobatan seorang Kristen. Seorang Kristen yang hidupnya terpuruk karena dosa, tapi dia memahami kasih karunia di dalam Kristus, dan kemudian dia berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dosa. Saudara, suatu kali saya mendengarkan kesaksian tentang seorang yang bergumul dengan dosa seks dalam hidupnya. Dia berkata, dia terbiasa berpacaran dengan cara yang salah itu semenjak dari SMA. SMA atau SMP saya lupa. Lalu beranjak ke kuliah, berpacaran sambil melakukan hubungan seks, menikah, bercerai, karena tidak pernah puas dan marah, pertengkaran selalu terjadi dalam rumah tangga. Dan juga dalam pernikahan dia masih sering jajan. Bukan berselingkuh, tapi mencari pekerja seks komersil. Tidak ada pertobatan yang sejati dalam dirinya. Dia terus melakukan, tapi semakin melakukan, semakin hancur hidupnya. Suatu kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tahu hidupnya sangat tidak berarti. Dia ingin melepaskan diri dari semua kejahatan seks yang pernah dia lakukan. Tapi saudara tahu, apakah itu mudah bagi dirinya untuk dia keluar? Tidak mudah, saudara. Semakin dia ingin berjuang melepaskan, semakin godaan itu bertambah besar. Tubuh fisik pun dikatakan tidak mendukung, saudara. Dan bahkan dalam pergumulannya masih sempat jatuh. Tapi puji Tuhan, dia terus bertekun, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Sekalipun tubuhnya terasa demam karena tidak berhubungan seks. Tapi dia berjuang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Sampai akhirnya dia benar-benar hidup dalam pertobatannya. Dia dimenangkan, dia lepas dari dosa seks. Dan dia membangun keluarga yang lebih baik. Saudara, dosa seks nampaknya terlihat lebih buruk. Tapi hati-hati loh saudara. Seringkali kita mengukur ada sesuatu yang lebih buruk dan ada sesuatu yang lebih ringan. Tanpa kita sadari, kita membiarkan dosa itu terus mengakar dalam hidup kita. Apa contohnya? Kemarahan, dendam dan kebencian yang kita biarkan kepada orang yang tidak kita sukai. Membiarkan diri menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan berkata, ini hidupku. Meminum minuman alkohol secara berlebihan, berjudi, sesuatu yang kita anggap tidak lebih buruk daripada dosa yang lain. Dosa membunuh, dosa seks dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, kita sedang tidak hidup dalam persatuan kita dengan Kristus. Saudara, jikalau kita masih memiliki semua kecenderungan itu, mari kita dengan rendah hati mengakui semuanya. Dan memohon
pengampunan serta pertolongan kekuatan dari Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh dimampukan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar baru dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir dari Roma pasal yang ke-6 ini, Paulus menyebutkan tentang sebuah perjuangan. Mulai dari ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita harus memahami, kita harus mengerti persatuan kita dengan Kristus bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, ayat yang ke-11. Dan kemudian dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, ada satu kata yang ditekankan dan bahkan diulang sampai 2 kali. Yaitu senjata. Senjata itu seringkali menggambarkan situasi apa sih saudara? Peperangan. Artinya apa? Dalam proses pengudusan di dalam kehidupan kita ini, perjuangan kita melawan keinginan, nafsu dan kedagingan kita, itu ibarat seperti sebuah peperangan. Tapi kita sudah diingatkan. Demikianlah hendaknya kita memandang diri kita bahwa kita sudah mati untuk itu. Dan kita punya pilihan lain yaitu untuk menang atasnya dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oh saudara, ini luar biasa menguatkan sekali buat kita. Anggaplah ini sebagai peperangan, perjuangan dalam hidup kita. Dan ingatlah, jangan pernah menghambakan diri untuk hidup kita dipakai bagi senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah. Agar hidup kita dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya hidup kita benar-benar secara aktif dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Saudara, demikianlah memang yang kita alami dalam hidup ini. Kita harus merelakan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakainya melakukan kebenaran bagi kemuliaannya. Karena kita harus tahu saudara, mati bagi dosa mungkinkah? Mungkin. Karena itu adalah faktanya. Sebab apa? Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kita tidak lagi ada di bawah hukum Taurat. Melainkan kasih karunia. Kasih karunia itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita memandangnya sebagai Allah yang maha kuasa turun ke dalam dunia berinkarnasi. Menjadi manusia untuk menebus hidup kita dari dosa. Karena itu saudara, hendaknya demikianlah kita memandangnya. Hidup kita ini memang berbeda. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki keselamatan di dalam Kristus, kita benar-benar berbeda. Keselamatan itu ya dan amin pasti. Dan kita dikatakan secara supranatural bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Artinya kita bisa memandang hina, jijik dosa kita dalam kehidupan lama kita. Tapi jangan hanya memandang lalu kemudian melakukannya lagi. Benar-benar marilah kita hidup dalam perjuangan hidup kita. Berjuang untuk mematikan keinginan dosa kita. Saudara, dalam kitab Galatia, Efesus, kita diingatkan. Yakobus, kita diingatkan. Di dalam hati kita dan godaan dari luar diri kita bisa menimbulkan keinginan-keinginan yang dimana keinginan itu akan membuahkan dosa. Saudara, bila kita menyadari apa keinginan-keinginan dalam hati kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Ada 4 kategori yang perlu kita renungkan dan kita waspadai dalam jebakan-jebakan dosa. Bagian mana yang perlu kita akui? Bagian mana yang perlu kita bereskan? Mari kita akui. Dan mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kita benar-benar bisa membereskannya. Sehingga kehidupan kita sungguh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi sekitar kita. Dan terlebih daripada itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang melihat kesaksian yang baik, yang benar melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi seorang yang memahami persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta dimampukan untuk sungguh-sungguh mengatasi dosa, meninggalkan dan menjauhinya dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang nyata sungguh sangat lelah karena pergumulan-pergumulan dosa dalam hidup mereka. Sebagian daripada mereka mungkin bahkan sampai frustasi, jatuh, memohon pengampunan, berusaha bangkit tetapi jatuh lagi. Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan daripada mereka. Tuhan, berkati dan pimpinlah kami dalam perjalanan hidup ini, supaya sungguh kami boleh memandangnya, bahwa kami telah turut mati karena dosa dan bangkit untuk mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus. Saat ini di antara anak-anak-Mu ada yang menyadari satu kecenderungan dosa tertentu dalam hidupnya ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka. Dengarkanlah permohonan doa mereka untuk kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka sungguh boleh hidup bagi Allah. Dan dimampukan dalam proses perjalanan hidup ini. Terus menyatakan apa yang baik, apa yang benar, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.